keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Saat ini saya ingin membicarakan tentang hal berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya sehubungan dengan penegakan hukum di pengadilan, tentunya berkaitan dengan hakim. Masyarakat peduli hukum. Hakim adalah sebagai benteng terakhir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Dikatakan benteng terakhir, dialah penjaga hal yang berkaitan dengan proses hukum dari awal sampai putusannya, yaitu untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun sangat memprihatinkan bahwa beberapa tahun terakhir ini terjadi masalah yang berkaitan dengan hakim, yaitu terungkapnya suap menyuap atau gratifikasi, di mana hakim agung dan juga ketua pengadilan negeri dan hakim lainnya ditangkap, ditahan, bahkan diadili, di mana hakim tersebut yang biasanya memeriksa perkara atau mengadili terdakwa, ironinya dia sebagai terdakwa setelah dia tertangkap melakukan suap menyuap. Di saat keadaan ini memprihatinkan, Bapak Presiden baru-baru ini menaikkan gaji hakim, bahkan sangat signifikan, karena golongan hakim yang terendah jabatannya atau golongannya itu dinaikkan sampai 280%. Seingat saya juga bahwa tahun lalu, tahun 2024, Oktober, sebenarnya saat hakim mau cuti bersama sebagai protes karena supaya gajinya dinaikkan, itu juga sudah dikabulkan oleh Presiden Jokowi pada akhir jabatannya. Kembali lagi kepada kenaikan gaji hakim. Kenaikan gaji hakim ini jelas tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suap menyuap atau gratifikasi. Hal ini sangat bagus kalau dilihat daripada tujuannya. Tetapi justru pertanyaan timbul, apakah memang dengan gaji atau kenaikan gaji yang signifikan bisa mencegah terjadinya suap menyuap? Jujur, kalau kita ikuti, sejak lama sebenarnya praktek suap menyuap itu sudah terjadi. Sebelum reformasi, saat reformasi, atau pasca reformasi, hingga saat ini praktek suap menyuap sudah terjadi. Bahkan ironinya di tahun 2024, bahkan tahun 2025 ini, ya kita lihat secara kasat mata terjadinya perkara yang Surabaya, Jakarta, yang sebelumnya juga Hakim Agung, bahkan sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini fakta yang memang jelas yang harus kita rubah, yang harus kita perbaiki bersama. Kita bertanggung jawab memperbaiki ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan?
selain daripada menaikkan gaji menurut saya adalah pengawasan yang ketat dilakukan oleh pengawas intern yaitu di Mahkamah Agung. Dari tingkat Mahkamah Agung turun ke bawah, pengadilan tinggi, bahkan ke pengadilan negeri. Itu pengawasan intern dimaksimalkan. Begitu juga lembaga pengawasan yang kita bentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, yaitu lembaga komisi yudisial. Ini juga harus diberdayakan. Ini dibuat adalah untuk mengawasi kinerja hakim dalam arti secara etika. Jadi perlu dikembalikan kewenangannya yang baru-baru ini sepertinya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi dikurangi. Karena lembaga komisi yudisial ini dibentuk adalah dengan tujuan yang murni untuk merekrut hakim, terutama hakim agung dan juga pengawasan. Jadi menurut saya juga tidak cukup dengan gaji dinaikkan, juga pengawasan. Selain itu juga merekrut hakim dari awal, yaitu calon hakim, harus benar-benar diuji moralitasnya. Yaitu ada secara khusus wawancara yang bisa melihat secara psikolog calon hakim ini apakah mempunyai integritas moral. Jadi dari awal sudah disortir. Karena hakim sebagai wakil Tuhan, di mana setiap putusan menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ingat, Bapak-bapak hakim, pertanggungjawaban kita, terutama hakim, bukan hanya terhadap masyarakat, terutama di hadapan Tuhan. Selagi masih ada waktu, diberikan kesempatan untuk mengabdi dengan profesi yang sangat mulia ini. Mengabdilah kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan mengabdi terhadap tugas-tugas yang mulia yang diberikan atau diemban oleh hakim. Niscaya hukum dan keadilan akan tegak di Republik ini. Dan masyarakat juga akan percaya kepada hukum dan penegak hukum, sehingga ekonomi juga akan bertumbuh dengan baik. Investor asing juga akan masuk ke Republik ini. Demikian ulasan saya berbicara semata-mata keinginan saya, kecintaan saya terhadap pengadilan dan terhadap hakim. Kalau ada pembicaraan yang keliru, mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama menegakkan hukum secara benar-benar sesuai dengan fungsi kita. Salam.